Selanjutnya adalah komponen laporan penelitian eksperimen. Jadi pada penelitian itu punya partisipan. Nah, partisipan ini perlu mengetahui cara pemilihannya atau sampling, penugasan atau asesmen, dan jumlah partisipan terlibat dalam suatu eksperimen. Juga instrumen dan materi juga penting dalam penelitian ini. Setelah penelitian eksperimen, khususnya pada tahap pre-test dan post-test atau keduanya, peneliti biasa melakukan observasi dan pengukuran dengan menggunakan instrumen-instrumen yang tersedia juga. Juga harus membahas materi-materi yang akan digunakan. Partisipan, instrumensi, dan materi, juga prosedur eksperimentasi. Prosedur yang digunakan selama proses penelitian eksperimen yaitu pembahasan mengenai rancangan eksperimentasi, alasan-alasan digunakannya, dan model visual. Analisis data juga penting dan juga interpretasi hasil. Langkah terakhir dalam penelitian eksperimen adalah menafsirkan penemuan-penemuan berdasarkan hipotesis atau rumusan masalah yang sudah dirancang di awal penelitian. Nah, pada itu tadi yang dibahas pada penelitian. Sedangkan pada laporan, sistematikanya itu pertama adalah bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Itu yang ada pada bab 1 eksperimen. Sedangkan pada bab 2 ada studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini membahas tentang pembahasan teori, hasil yang relevan, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian. Seperti yang kita ketahui, hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara dari permasalahan yang kita teliti. Selanjutnya adalah kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis dan desain eksperimen itu juga dibahas, seperti jenis penelitian eksperimen pura-pura dengan desain one group pre-test and post-test. Misalnya juga tempat dan waktu penelitian. Ada penelitian dilaksanakan di SMP 2 Buban Aceh Barat pada tanggal 2 Februari 2017. Populasi, sampel, dan sampling. Juga dibahas metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik analisis data, prosedur eksperimen. Itulah yang dibahas pada bab 3. Sedangkan bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan itu terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian. Nah, pada pengujian hipotesis ini, oleh karena data pre-test dan data post-test siswa mengikuti distribusi normal, maka dilakukan uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis, statistik yang digunakan adalah UT. Nah, setelah bab 4, kita masuk ke bab 5. Bab 5 ini terdiri dari kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan, implikasi, dan saran. Selanjutnya kita masuklah ke daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang kita gunakan atau referensi-referensi yang kita gunakan selama penelitian. Itu juga kita melampirkan laporan-laporan atau data-data yang memang perlu kita lampirkan pada penelitian tersebut. Mungkin sekian untuk laporan penelitian eksperimen. Kita lanjut pada komponen laporan penelitian R&D. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Nah, bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang. Kita bisa melihat di sini contohnya. Bisa di pause dulu. Nah, selanjutnya setelah latar belakang, rumusan masalah. Setelah itu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Setelah bab pendahuluan, kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori ini membahas deskripsi teori. Contohnya, topik media pembelajaran membahas pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau mengantar. Setelah deskripsi teori, kita
bahas yaitu kerangka berpikir. Setelah itu produk yang dihasilkan. Apakah media yang dikembangkan merupakan media pembelajaran berbasis Android yang dapat diakses oleh siapapun agar materi usaha dan analisis sehingga mudah dipelajari. Nah, ini merupakan sumber yang saya cari dari pembahasan penelitian R&D ini. Dan juga setelah bab 2 kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian, desain dan prosedur penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan analisis data. Juga dibahas jadwal kegiatan penelitian. Jadwal kegiatan penelitian bisa dijelaskan melalui tabel. Perincian biaya penelitian juga harus dibahas, apa saja yang dibutuhkan atau digunakan selama penelitian. Daftar pustaka, juga lampiran biodata. Jadi lampiran biodata ini diletakkan atau dituliskan di akhir. Nah, selanjutnya kita bahas adalah komponen laporan penelitian deskriptif. Nah, pada bab 1 itu membahas tentang latar belakang seperti biasa, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, seperti pada penelitian-penelitian sebelum-sebelumnya. Nah, setelah bab 1 dibahas, kita bahas adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berisi kajian pustaka yang dibahas pada laporan tersebut. Misalnya, pada pengertian sikap, misalnya, sikap merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Itu merupakan contoh kecil dari kajian pustaka. Setelah itu kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Yang dibahas dari metode penelitian ini jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, kerangka konsep, definisi operasional, hipotesis atau pertanyaan penelitian, jenis dan cara pengumpulan data, kesimpulan dan saran. Itu masuk ke bab 5. Jadi sekarang kita tadi masuk ke bab 3, lanjut kita masuk ke bab 4. Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Bisa dibaca ini. Dan selanjutnya setelah masuk ke bab 4 kita masuk ke bab 5 yang tadi kesimpulan dan saran. Misalnya kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa di kelas 10A memiliki sikap netral terhadap pembelajaran fisika. Kalau untuk saran, untuk bagi guru dan calon guru menciptakan suasana dan proses pembelajaran di kelas yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan dapat menarik minat siswa untuk mempelajari fisika. Setelah bab 5, masuklah ke daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis seperti biasa, menggunakan aturan daftar pustaka sesuai dengan sumber-sumber atau referensi yang digunakan pada laporan. Juga masuk daftar kuesioner dan lampiran. Dan ini saya ambil sumbernya dari diskusi penelitian eksekutif kualitatif dan kuantitatif. Lanjut ke komponen laporan penelitian korelasi. Pada bab 1 seperti biasa membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Untuk contohnya bisa dipause sebentar videonya. Dan setelah bab 1 kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teoretik. Nah, deskripsi teoretik ini contohnya membahas tentang minat belajar, subtopiknya belajar dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha, memperoleh kepandaian atau ilmu. Yaitu hasil penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian, jenis dan paradigma penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel. Nah, variabel ini contohnya, misalnya variabel bebas. Penggunaan pembelajaran daring dalam penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan pendidik atau guru
dalam melakukan proses belajar mengajar untuk membantu peserta didik tetap aktif selama belajar. Sedangkan variabel terikatnya minatnya. Jadi di variabel bebas ini yang dibahas adalah caranya penggunaan pembelajaran. Sedangkan di variabel terikat itu yang dibahas minat belajar. Nah, setelah membahas tentang variabel penelitian, juga dibahas instrumen penelitian itu berupa angket atau yang lainnya. Setelah instrumen, kita masuk ke teknik pengumpulan data. Apakah melalui wawancara, atau angket, atau yang lainnya. Masuk kita ke hipotesis statistik, kalau ada. Misalnya, jika nilai lebih kecil 0,05 HA diterima, maka HO ditolak. Lanjut kita ke teknik analisis data. Misalnya analisis deskriptif itu menghitung kategori persen, sedangkan analisis inferensial itu uji prasyarat analisis atau uji normal dan pengujian hipotesis. Itu yang dibahas pada bab 3 di penelitian korelasi. Sedangkan pada bab 4 yang dibahas adalah deskripsi data hasil penelitian, pengujian prasyarat analisis, dan pengujian hipotesis dan pembahasan. Ke bab 5, masuklah ke kesimpulan dan saran. Dulu contoh dari kesimpulan dan sarannya. Setelah bab 5, lanjut ke daftar pustaka dan lampiran. Misalnya contoh lampiran dipakai adalah kisi-kisi instrumen penelitian, hubungan penggunaan pembelajaran dengan minat belajar fisika beserta peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Sekian. Lanjut kita ke penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Ada beberapa komponen yang dibahas pada penelitian ini. Pada bagian awal tentunya ada halaman judul. Setelah itu kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Sedangkan pada bagian pokoknya itu terdiri dari isinya, yaitu bab 1 atau pendahuluan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, hipotesis, tindakan, dan indikator keberhasilan. Misalnya kalau indikator keberhasilannya itu setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya atau ketuntasan individu apabila dapat mencapai nilai melebihi KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu lebih besar sama dengan 80 pada mata pelajaran IPA. Setelah itu definisi operasional, dan selanjutnya adalah bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka ini membahas kajian teori dan kajian pustaka. Bab 3 yaitu membahas metode penelitian tindakan kelas. Metodenya itu penelitian tindakan kelas. Dan bab 4 masuk ke pelaksanaan dan hasil penelitian. Dilaksanakan di mana, kapan, dan hasilnya bagaimana. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa penggunaan modul pembelajaran cooperative learning tipe group investigation telah berhasil meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Setelah itu masuklah kita ke penutup atau bab 5, dan ini adalah contoh kesimpulan dan saran. Setelah itu kita masuk ke bagian akhir. Bagian akhir itu ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dipakai. Selanjutnya adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini bagian awal tentunya seperti yang tadi, halaman judul tentunya ada. Halaman persembahan atau dedication. Halaman persembahan ini contohnya bisa dilihat di sini. Halaman persembahan untuk orang
kesan saya dan menggapai cita-cita, bila-bila motivator, inspirator, dan sumber kebahagiaan untukku. Jadi ini berisi puisi-puisi panjang atau pendek, moto atau kata-kata mutiara dan lainnya. Setelah persembahan kita masuk ke abstrak. Setelah itu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau gambar kalau ada. Setelah bagian awal kita masuk ke bagian utama atau bagian pokoknya. Ada bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, pendekatan misalnya problem based learning, metode penelitian, metode dan definisi istilah. Itu yang ada di bab 1. Sedangkan pada bab 2 ini, judul bab ini sesuai dengan masalah ke-1 yang dikaji. Misalnya berisi tentang tinjauan kepustakaan, pembahasan teori, laporan. Jadi bab 3 dan bab selanjutnya itu judul bab ini sesuai dengan masalah yang kedua, ketiga, dan seterusnya yang dikaji. Misalnya yang pada isi bab itu ada jenis penelitian pada bagian awalnya. Jenis penelitiannya bagaimana, sumber datanya apa saja, teknik pengumpulan datanya bagaimana. Itu yang dibahas pada bab 3 dan selanjutnya. Setelah itu lanjut ke hasil kajian dan pembahasan. Misalnya hasil penelitian kajian pustaka atau library research ini diperoleh dengan mengumpulkan data dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah itu masuk kita ke bagian akhir pembahasan pokok, yaitu kesimpulan dan saran. Setelah itu masuk ke bagian akhir dari semuanya. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka atau bibliografi dan lampiran. Setelah itu masuklah ke komponen laporan penelitian mix atau campuran. Nah, pada penelitian mix ini yang ada adalah halaman judul. Halaman judul ini diisi dengan cover laporan. Setelah itu pernyataan keaslian skripsi. Diisi dengan nama, NIM, tanggal lahir, jurusan, alamat, judul, dan diikuti dengan pernyataan dan tanda tangan. Setelah itu persetujuan pembimbing. Pada persetujuan pembimbing dibuat penjelasan kembali tentang nama, judul dan yang lainnya, dan diikuti dengan tanda tangan pembimbing. Selanjutnya adalah pengesahan skripsi. Ditulis kembali tentang penjelasan tentang skripsi, nama, NIM, judul, tanggal, dan lain-lain, dan ditulis nama-nama dewan penguji dan tanda tangannya. Setelah itu masuk ke kata pengantar seperti biasa, daftar isi, daftar tabel gambar atau grafik kalau ada. Lanjut ke daftar lampiran juga kalau ada. Abstrak. Dan masuklah ke bab 1 yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional. Definisi operasional ini contohnya kecerdasan intelektual adalah skor atau nilai yang diperoleh mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 dari hasil tes IQ dengan indikator kemampuan verbal, numerik, dan spasi. Setelah definisi operasional, masuk ke fokus penelitian dan deskripsi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan kajian pustaka. Habis itu masuklah ke bab 2 kajian pustaka, berisi materi pembahasan. Contohnya pembahasannya adalah kecerdasan intelektual dan prestasi belajar. Masuk ke bab 3 metodologi penelitian, yaitu jenis dan lokasi penelitian. Misalnya penelitian ini merupakan jenis penelitian mixed method. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Setelah itu desain penelitiannya. Desain penelitian yang digunakan adalah desain sequential explanatoris. Rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data,
Itu bisa berupa tes, dokumentasi, dan wawancara. Instrumennya itu ada instrumen data kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis datanya juga ada data kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu masuklah ke bab 4, hasil penelitian. Bagaimana hasil dari penelitian yang kita kaji dan juga dengan pembahasannya. Setelah itu masuklah ke bab akhir, yaitu kesimpulan dan saran. Setelah selesai dengan kesimpulan dan saran, masuklah kita ke daftar pustaka. Daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis. Jadi riwayat hidup penulis ini ditulis atau diletakkan di bagian akhir dari laporan. Nah, dalam penulisan karya ilmu tulis ilmiah atau pada laporan yang kita tulis itu harus diperhatikan. Jadi ada beberapa cara untuk mengecek plagiasi pada karya tulis ilmiah. Yang pertama melalui website, ada website Copyscape, Duplicchecker, Dustbelt, Plagtracker, Plagscan, Plagiarismechecker.com, Unicheck. Jadi setiap website ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan juga setiap website ada yang free atau yang gratis, dan ada juga yang berbayar. Atau bisa juga berkunjung ke website, misalnya kita ke Smell-C Tools. Jadi kita kunjungi dulu, lalu pilih bagian plagiarisme checker. Nanti akan muncul halaman yang mengecek tingkat plagiarisme. Bentas kata yang bisa dimasukkan dalam kotak ceknya adalah 1000 kata. Jika mempunyai jumlah kata tulisan lebih, maka harus dimasukkan bertahap. Jadi seperti ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak bisa satu dokumen yang kita masukkan ke website tersebut. Setelah itu, setelah kita masukkan katanya, kliklah cek plagiarisme. Nanti akan muncul warna beberapa persen tingkat plagiarismenya atau plagiatnya. Jika misalnya warna hijau berarti itu bebas plagiat, sedangkan kalau merah berarti tulisan itu mengandung plagiat. Pada aplikasi ini akan ditunjukkan tulisan mana yang mengandung plagiat, dan jika mengklik tulisan itu akan diarahkan langsung pada sumber plagiatnya. Nah, kalau dari aplikasi ada Turnitin dan Duplicchecker. Ada juga aplikasinya. Jadi kalau Turnitin ini tidak bisa digunakan secara cuma-cuma atau bebas. Biasanya memang harga yang ditawarkan Turnitin tergantung pada institusi yang bekerja sama dengannya. Sedangkan Duplicchecker ini memang gratis, namun kalau misalnya membuat akun untuk mendapatkan 50 pengecekan plagiarisme gratis setiap hari. Jika misalnya tidak, Duplicchecker hanya memperbolehkan pengecekan satu dokumen saja. Selanjutnya adalah praparse untuk menghindari plagiasi pada karya tulisannya. Apa itu praparse? Jadi kita lihat pengertiannya adalah pengungkapan kembali suatu tulisan dalam bentuk susunan baru tanpa bermaksud mengubah makna aslinya. Parafrase sering juga disebut sebagai kutipan tidak langsung. Langkah-langkah teknik menulis yang dapat dilakukan dalam melakukan parafrase itu, pertama, bacalah berkali-kali tulisan orang lain sampai kita mendapatkan maknanya. Setelah membaca, buatlah catatan tentang kata-kata kuncinya. Kemudian tutup buku, terus diskusikan makna-makna yang kita catat tadi. Jadi setelah selesai, bandingkanlah tulisan yang versi itu sama versi aslinya. Apakah masih tetap membahas tentang makna itu, apakah masih satu makna atau lari dari pembahasan penulis yang kita baca dengan yang kita tulis tadi. Setelah itu, setelah misalnya sudah sama, catat kepustakaan aslinya untuk digunakan dalam perpustakaan artikel kita. Jadi walaupun kalimatnya tidak langsung, tetapi referensinya juga harus jelas.
Penulisan parafrase juga harus tetap mencantumkan sumber. Bacaan secara lengkap meliputi nama penulis, tahun, dan halaman. Contohnya, di sini kita lihat untuk sumbernya. Sumbernya itu informasi belajar adalah proses transfer ilmu. Kalau parafrasenya itu bisa kita buat, belajar dapat diartikan sebagai proses pengiriman informasi, pengetahuan, dan atau pengalaman dari satu orang ke orang yang lain melalui berbagai cara.